Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79. Hari ini kita percaya kita akan senantiasa diberkati untuk bertumbuh di dalam Dia. Kita akan tetap membaca dalam 365 hari yang mengubahkan sampai dalam bacaan kita Matius pasal yang kelima. Hari ini saya akan membaca di ayat 44 sampai 46. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Puji nama Tuhan, saya memberikan renungan pada hari ini dengan tema tampil beda. Nah, berbicara tentang tampil beda ini, berbeda dengan biasanya mungkin sesuatu yang terlihat menonjol atau berbeda dengan yang lainnya, itu bisa menarik perhatian bagi orang-orang yang melihatnya atau orang-orang yang memperhatikannya. Dan kalau misalnya berbeda itu yang tidak sama atau mungkin tidak seperti biasanya yang dunia perlihatkan atau orang-orang pada umumnya atau orang-orang pada kebanyakannya, biasanya akan hal itu orang memperhatikannya menjadi sesuatu hal yang aneh atau mungkin menjadi sesuatu hal yang tidak biasa atau tidak lazim. Nah, bagaimanakah kehidupan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, anak-anak Bapa di sorga? Dikatakan kalau kita berani tampil beda di tengah-tengah dunia ini, tentu saja akan menjadi sorotan, tentu saja akan menjadi perhatian bagi mereka karena kita berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Itu sebabnya kalau kita boleh belajar hari ini mengapa kita harus tampil beda. Dalam hal apa kita harus tampil beda? Mari kita akan sama-sama belajar tetap dengan 365 hari yang mengubahkan dengan cara OIA. Nah, mari kita observasi dalam pembacaan ini siapa saja yang terlibat di dalam perikop ini. Ini ada Yesus dan juga ada murid-muridnya, dan kemudian juga ada orang banyak, karena di tempat ini adalah merupakan di mana Yesus mengajar orang banyak, dan ketika dia melayani murid-muridnya juga tentu saja ikut beserta dengan dia. Nah, tempat kejadiannya itu adalah di bukit, kemungkinan ada di Bukit Zaitun ya. Nah, karena banyak di tempat itu Tuhan melakukan pengajaran, dan juga Tuhan juga sering mengadakan doa secara pribadi kepada Bapanya, sehingga ini juga kemungkinan terjadi adalah di mana Yesus melayani orang banyak, mengajar orang banyak, itu juga di Bukit Zaitun. Interpretasi yang dapat kita pelajari adalah Yesus mengajar orang banyak berbeda dengan cara orang-orang Farisi atau guru-guru Yahudi pada waktu itu. Setiap pengajaran yang Yesus ajarkan itu adalah sesuatu yang berbeda dari ajaran-ajaran nenek moyang, dari ajaran-ajaran orang-orang Yahudi ya pada umumnya. Nah, itu sebabnya kalau Yesus mengajar orang banyak ini tentang hal-hal sorga, apa yang menjadi kriteria sorga tentu saja sangat berbeda dengan kriteria dunia. Dan Yesus ingin menjelaskan kepada mereka bahwa setiap ajaran yang disampaikannya membawa mereka bisa saja menjadi dibenci dunia, bisa saja karena tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Itu sebabnya ajaran Yesus ini berbeda dengan ajaran dunia, selalu menjadi lawan dari apa yang dunia lakukan. Siapakah kita? Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah anak-anak Bapa. Sebagai pengikut Kristus dan yang percaya kepadanya, tentu saja kita akan melakukan, kita harus belajar mengikuti
apa yang diajarkan oleh Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan, tentu saja kita harus mengikuti hukum-hukumnya. Karena kalau kita disebut sebagai anak Bapa di sorga, maka kita harus mengikuti kriteria-kriteria sorga, ajaran-ajaran sorga. Supaya apa? Sekalipun kita di dunia, kita dapat mencapai kepada hal-hal sorgawi yang akan diberikan oleh Bapa kita kepada kita. Tampil beda artinya tidak serupa dengan dunia ini. Kalau kita berbeda dengan orang-orang dunia ini, artinya kita tidak sama dengan mereka, tidak serupa dengan dunia ini. Hukum dunia, kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan. Membunuh harus bisa membalas dengan membunuh. Mencaci harus dibalas dengan mencaci. Berbeda dengan hukumnya Kristus, dan ini yang kita pelajari. Mengapa kita harus tampil beda? Karena Yesus yang mengajarkan, dan kita sebagai pengikut Kristus harus dapat melakukannya, mentaatinya, karena kita adalah anak-anaknya. Baik Bapak Ibu, di dalam Matius 5 ayat 39 ya, kita melihat ajaran yang berbeda yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita juga harus tampil beda di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Matius 5 ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini adalah ajaran yang sangat berlawanan dengan hukum dunia Bapak Ibu. Mana ada orang yang mau bersedia ya ditampar pipi kirinya, disuruh memberikan pipi kanannya. Kalau dunia, siapa yang menampar dia akan membalasnya dengan mungkin memukul lebih kencang lagi ya Bapak Ibu. Tetapi kita melihat bahwa ajaran yang menarik daripada Tuhan Yesus adalah di mana dikatakan siapa yang berbuat jahat kepadamu, kita tidak boleh membalasnya. Dikatakan kalau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ini adalah merupakan nasihat daripada Tuhan Yesus mendorong anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya, supaya siapapun yang berbuat jahat kita tidak membalaskannya. Kemudian di ayat yang ke-40 juga, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bagaimanakah Yesus mengajarkan? Kalau misalnya ada orang yang meminta sesuatu kepadamu, meminta dikatakan baju, maka serahkanlah jubahmu. Ini adalah sesuatu yang lebih baik. Orang itu meminta mungkin yang biasa, tapi Yesus mengajarkan kamu harus bisa memberikannya yang lebih. Baju itu biasa, tapi jubah ini bisa kebesaran, bisa merupakan tanda bahwa seseorang itu menjadi lebih berwibawa ya dengan jubah, dan jubah itu tentu saja sesuatu yang lebih baik dari sekedar baju. Nah, itu sebabnya ini menggambarkan bagaimanakah waktu seseorang itu mungkin menjadi sebuah tuntutan untuk meminta sesuatu kepada kita, tapi Tuhan berkata kita harus bisa memberikan lebih dari apa yang mereka minta ya. Kemudian di ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil ya. Kembali lagi Yesus mendorong anak-anak yang percaya kepadanya, kita kalau orang itu meminta berjalan 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil, lebih banyak dari apa yang diminta. Ayat yang ke-44, ini tuntutan hukum daripada Tuhan, hukum kasihnya Tuhan itu seperti ini ya. Ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah tentu saja Bapak Ibu. Tetapi apa yang diminta Tuhan memang bukan sesuatu hal yang mudah-mudah ya. Ini menandakan bahwa apa yang diberikan Tuhan sudah menganugerahkan anugerah kasih
pengampunan yang begitu besar sehingga apa yang sudah kita terima, kita seharusnya juga dapat melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang diminta dunia ini. Karena kita sudah terima hal yang lebih besar dari Tuhan, kasih yang lebih besar, pengampunan yang besar, keselamatan yang besar, sehingga waktu kita melakukan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, bukan karena kehendak kita supaya mendapatkan sesuatu di dunia ini, tetapi karena kita sudah mendapatkan kekekalan dari Tuhan. Kasihnya, keselamatan yang Dia berikan, itu yang akan mendorong kita untuk kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Untuk membalas cinta kasih Tuhan, kalau kita bisa berbuat baik, kalau kita bisa mengampuni, kalau kita bisa berlaku lebih kepada orang-orang yang justru mungkin menganiaya, menyakiti kita, tapi kita bisa berbalik atau mengembalikan hal-hal yang baik kepada mereka, itu adalah hukum kasihnya Tuhan. Karena Tuhan mengampuni orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menganiaya Dia. Itu sebabnya sebagai pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus dikatakan, kalau ada orang yang berbuat jahat, kalau ada orang-orang yang mungkin menuntut sesuatu untuk kita lakukan, kita bisa melakukan lebih dari itu. Karena apa? Sama seperti Yesus, Dia sudah melakukan hal-hal yang besar. Itu sebabnya kita yang mengasihi Dia, kita pun mengikuti teladan daripada Tuhan. Dalam mengikuti hukum Kristus, tentu saja harus ada penyangkalan diri. Sama seperti Tuhan Yesus secara manusia, Dia sudah merendahkan diri sedemikian rupa sebagai Allah, sebagai Raja di atas segala raja. Tapi Dia mau turun ke dunia, bahkan rela mati di atas kayu salib. Dia telah merelakan segala-galanya. Ini adalah penyangkalan yang luar biasa. Itu sebabnya waktu Tuhan menyuruh kita, firman-Nya membawa kita supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan, itu apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, ya. Memang tidak mudah, tetapi kita harus berusaha. Firman Tuhan di beberapa minggu di bulan ini bahwa bagaimanakah supaya kita menjadi sempurna seperti Tuhan, harus berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh di situ dikatakan harus dengan sekuat tenaga, dengan sekemampuannya, semampu, sebagaimana semua dikerahkan. Karena ada kata sungguh-sungguh. Itu sebabnya kalau kita sudah memperoleh keselamatan itu, maka apa yang diminta Tuhan untuk kita lakukan di atas muka bumi ini, kita juga mau berusaha sungguh-sungguh. Mengapa kita harus tampil di dunia ini berbeda, ya? Karena seperti dikatakan, mengejar kesempurnaan seperti Bapa di sorga. Di ayat yang ke-48-nya di situ dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Menuju kepada kesempurnaan tentu saja tidak mudah, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi Allah sangat menghargai orang-orang yang berjuang, berusaha sungguh-sungguh untuk hidup sempurna, menyenangkan hatinya Tuhan, supaya kita senantiasa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Aplikasi yang dapat kita pelajari dalam pembacaan kita hari ini adalah, untuk sempurna beranilah tampil beda dengan dunia ini. Tampil beda dari apa yang disuguhkan oleh dunia ini, sehingga kita menjadi sebuah figur, ya, menjadi sebuah perhatian bagi dunia bahwa kita berbeda, tidak sama dengan mereka. Tetap mengasihi walau disakiti, tetap berbuat baik walau diperlakukan tidak baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengapa? Dengan tetap berbuat baik, maka itu akan seperti menumpukkan bara di atas kepala orang yang membenci kita, dikatakan itu dalam Roma, ya. Roma 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengapa? Kalau kita
harus senantiasa berlaku baik sekalipun kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita. Kita harus tetap mengasihi, karena itu adalah ciri khas kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengapa kita harus tetap berbuat baik? Karena hal itu adalah merupakan pembalasan itu adalah haknya Allah. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalau kita tetap berlaku baik, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terang Tuhan itu supaya bersinar melalui kehidupan kita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya bagi orang yang berlaku baik kepada kita, tetapi orang yang tidak baik, kemudian kita mengembalikannya dengan kita berlaku baik. Mereka akan melihat bahwa kita tidak sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang berbeda karena kita punya Tuhan yang sempurna, dan kita mau terus mengejar kesempurnaan itu dengan kita hidup takut akan Tuhan dan mengikuti perintah-perintah daripada firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami percaya bahwa Bapak Ibu senantiasa diberkati. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Saya percaya berkat Tuhan itu terus melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin membagikan berkat itu dengan kesaksian, atau Bapak Ibu juga ingin menyampaikan pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Terus kita bertumbuh sampai menuju kepada kesempurnaan bersama dengan Bapa kita di sorga. Mari kita sambut firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersukacita, kami bersyukur buat setiap firman yang Engkau berikan kepada kami, mengajar, mendidik kami, mengarahkan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tolong agar kami menjadi orang-orang yang berani tampil beda, karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kami, sehingga orang-orang di sekitar kami, orang jahat maupun orang baik, mereka mendapatkan berkat melalui kehidupan kami, karena kami dipenuhi dengan sukacita dan pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu. Biarlah umat-umat-Mu hidup, tetapi bukan lagi umat-umat-Mu sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam umat-umat-Mu, dan hidup yang umat-umat-Mu hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kami umat-umat-Mu dan menyerahkan dirinya untuk kami umat-umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur menerima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.